Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pujuran Purama dengan NIM 2409511057. Saya berasal dari kelas A dengan kelompok 2. Pada hari ini saya akan membahas mengenai case based learning mata kuliah bakteriologi dan mikrobiologi veteriner mengenai identifikasi bakteri. Selanjutnya, latar belakang dari case based learning yang saya ambil. Pada suatu pemilik unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan adanya sampai mati. Pertumbuhan ayam tersebut lambat, perilakunya cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lainnya yang muncul itu adalah fesesnya cair. Maka dari itu kami sekelompok membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian saya akan membahas mengenai praktikum yang pertama, yaitu pengenalan alat dan bahan serta isolasi bakteri. Pun alat dan bahan yang kita perlukan untuk memulai praktikum yang pertama ini, yaitu yang pertama ada inkubator, kedua ada ose, ketiga ada bunsan, ketiga ada feses ayam, kelima ada media agar, itu ada bagi dua, yang pertama ada McConkey agar dan nutrien agar. Kemudian kita memerlukan cotton bud, ketujuh korek api, dan ke-8 ada spidol. Adapun langkah kerja yang kita harus lakukan untuk praktikum pertama ini, yaitu pertama, ambil sedikit sampel feses ayam menggunakan cotton bud, lalu oleskan pada permukaan media agar geometri. Pastikan kita bekerja di dekat api bunsen untuk menghindari kontaminasi dari bakteri lainnya. Kemudian sterilkan ose dengan cara dipijarkan pada nyala api bunsen. Diamkan beberapa detik agar tidak terlalu panas saat digunakan. Sebarkan sampel menggunakan ose yang telah diinginkan pada permukaan nutrien agar. Mulai dari bagian pengecaman bateri secara tidak terputus. Lalu ose digerakkan ke kiri dan ke kanan sampai meluas seluruh permukaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan untuk praktikum yang pertama. Isolasi bakteri adalah proses pemisahan dan penumbuhan bakteri dari lingkungan asal pada media buatan untuk memperoleh biakan murni. Teknik aseptis sangat penting untuk praktikum ini karena untuk mencegah kontaminasi sama proses isolasi dan identifikasi. Pada praktikum ini kami menggunakan dua media, yang pertama ada McConkey agar, di mana ini media selektif, dan nutrien agar. Ini merupakan media non selektif. Setelah inkubasi selama 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius, koloni dapat diamati berdasarkan morfologinya, yaitu warna, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Selanjutnya, saya akan membahas praktikum yang kedua. Ini mengenai pewarnaan gram. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum ini, yang pertama ada isolasi bakteri dalam media agar, yang dimana kita sudah buat pada praktikum yang pertama. Kemudian ada bunsen, ada ose, korek api, objek gelas, aquades, pipet tetes, larutan pewarna bakteri, ada gentian atau kristal violet, kedua ada iodin, ketiga ada alkohol, ada safranin. Selanjutnya kita membutuhkan mikroskop untuk mengidentifikasi pewarnaan gram. Lalu saya akan membahas mengenai langkah kerja untuk praktikum kedua. Yaitu pertama, kita oleskan inokulum bakteri dari media agar yang sudah kita buat kemarin ke objek gas dengan dicampurkan dengan aquades. Kemudian diaduk dengan ose agar merata. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama, kemudian nutrien agar. Kemudian kita kibaskan di dekat api bunsen untuk melakukan fiksasi pada bakteri di objek gelas tersebut. Kemudian kita teteskan kristal violet pada preparat, lalu diamkan selama 1 menit. Setelah itu bilas dengan air mengalir secara perlahan. Kemudian tetesi dengan larutan iodin dan diamkan selama 1 menit. Setelah itu kita bilas lagi dengan air mengalir secara perlahan. Kemudian lakukan dekolorisasi menggunakan alkohol 95%. Kemudian bilas kembali dengan air dan keringkan. Setelah proses dekolorisasi, tetesi preparat dengan larutan safranin dan diamkan selama 2 menit. Kemudian bilas dengan air secara perlahan, lalu dikeringkan dan amati di bawah mikroskop. Selanjutnya, pembahasan mengenai praktikum yang kedua. Dalam praktikum ini digunakan 4 reagen pewarnaan gram, mulai kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Tadi gram positif tampak ungu karena dinding selnya menahan kompleks warna. Sedangkan gram negatif tampak merah muda karena kehilangan warna dasar dan menyerap safranin. Hasil pengamatan pada media nutrien agar menunjukkan bakteri di gram negatif berbentuk Coccobacillus. Bentuknya pendek, oval, agak gemuk, dan tersusun seperti rantai pendek. Kemudian pada media McConkey agar, pertumbuhannya terbatas untuk menyerupai basil dan koloninya sedikit. Hal ini bisa disebabkan oleh bakteri yang tidak menfermentasi laktosa
jumlah inokulumnya sedikit atau inkubasi yang kurang optimal. Selanjutnya, saya akan membahas praktikum yang ketiga. Ini mengenai uji biokimia dan uji katalase. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk uji praktikum ini, termasuk ada inkubator, glucose, bunsen, ada media uji, SIA, SIM, MR, VPA, glukosa, kemudian ada objek gas dan cairan H2O2 sebesar 3%. Untuk langkah kerja untuk praktikum yang ketiga ini, pertama kita cairkan dulu ose di api bunsen, kemudian kita ambil sedikit inokulum bakteri, kemudian kita masukkan ke media TSIA. Menggunakan jarum inokulasi steril, kemudian tusukkan ke bagian dalam media atau bagian tegaknya hingga hampir ke dasar. Lalu goreskan secara zigzag di permukaan miring media. Kemudian untuk media uji SIM, jarum inokulasi steril untuk memasukkan bakteri serta lulus ke bagian tengah media SIM sampai hampir ke dasar tabung. Lalu inkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, tambahkan beberapa tetes reagen Kovac untuk mendeteksi indol. Kemudian untuk media uji MR, inokulasikan bakteri ke dalam media cair MRVP menggunakan ose, lalu inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, tambahkan 3-5 tetes indikator methyl red, di mana hasil positif ditandai dengan adanya perubahan pada bagian atas media. Ini adalah media uji VP. Inokulasikan bakteri ke dalam media cair MRVP seperti gambar uji MR. Setelah 24 jam inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius, tambahkan 15 tetes larutan A-naftol dan 5 tetes larutan KUH. Kocok perlahan dan diamkan selama 15-30 menit. Warna merah muda atau merah bata menunjukkan hasil positif atau adanya acetoin sebagai produk fermentasi. Selanjutnya, untuk media uji SCA, gunakan jarum inokulasi steril untuk menggores permukaan media miring secara zigzag. Kemudian inkubasi media selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Warna media yang berubah menjadi biru menunjukkan hasil positif, yang berarti bakteri mampu menggunakan sitrat sebagai salah satunya sumber karbon. Kemudian terakhir ada uji glukosa. Inokulasikan bakteri dalam tabung yang berisi media cair dengan gula tertentu dan tabung di dalamnya untuk mendeteksi gas. Kemudian inkubasi selama 24 jam pada suhu 27 derajat Celcius. Perubahan warna media menunjukkan fermentasi gula, asam yang dihasilkan, sedangkan adanya gelembung udara di dalam tabung menunjukkan produksi gas. Kemudian untuk langkah-langkah menuju katalase, yang pertama itu mengambil sedikit kultur bakteri dengan usia steril, kemudian mengoleskan kultur bakteri pada objek gelas yang bersih, kemudian meneteskan 2-3 tetes larutan H2O2. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi, termasuk ada atau tidaknya gelembung gas yang muncul setelah deteksi larutan H2O2. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan di praktikum yang ketiga. Berdasarkan uji biokimia, bakteri mampu memfermentasi glukosa dan laktosa menggunakan TSIA. Ini menunjukkan selain dan batnya berwarna kuning, kemudian menghasilkan gas namun tidak menghasilkan H2S. Kemudian di uji SIM, ini mendukung hal tersebut, yaitu tidak ada H2S dan indol, tapi bakterinya bersifat motil. Kemudian di uji MR-nya itu positif, fermentasi jalur campurannya asam, sedangkan VP-nya negatif, tidak memproduksi acetoin. Kemudian di uji SCA itu negatif, ini menandakan bakteri tidak memanfaatkan sitrat. Kemudian fermentasi gula menunjukkan produksi asam, yang mana media berubah jadi kuning dan tanpa gas. Kemudian uji katalase ini bersifat negatif, yang dimana tidak terdapat gelembung. Ini menunjukkan bakterinya kemungkinan anaerob fakultatif atau obligat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai praktikum yang keempat, yaitu uji sensitivitas kuman. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama itu ada inkubator, kedua ose, ketiga ada bunsen, keempat ada isolat bakteri, kelima ada media agar, keenam ada cotton bud, 7 ada antibiotik, 8 ada pengharis, 9 ada label, 10 ada alkohol. Adapun antibiotik yang kelompok kami gunakan, yang pertama ada antibiotik ampicillin, yang kedua ada antibiotik bacitracin, ketiga ada antibiotik
pametoxin trimethin, yang keempat ada antibiotik amoxicillin, yang kelima ada antibiotik kanamisin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah kerja untuk praktikum yang keempat. Pertama, kita ambil sampel bakteri menggunakan cotton bud, lalu kita oleskan ke permukaan media agar. Pastikan kita bekerja di samping api bunsen agar mengurangi kontaminasi dari bakteri lainnya. Kita oleskan secara merata dari atas ke bawah hingga menutupi seluruh permukaan media agar. Kemudian kita berikan antibiotik di atas permukaan media agar, yang dimana kita letakkan sesuai arah jarum jam. Untuk di arah yang menunjukkan pukul 12 kita letakkan kanamisin, kemudian arah pukul 3 itu kita letakkan basitrasin, untuk arah pukul 6 itu kita letakkan ampicillin, dan di arah pukul 9 kita letakkan pametoxin trimethin. Dan yang berada di tengah kita letakkan antibiotik amoxicillin. Kemudian kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu kita amati diameternya menggunakan penggaris. Lalu kita bisa amati apakah antibiotik tersebut intermediate, resisten, ataupun susceptible. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan praktikum yang keempat. Berdasarkan uji sensitivitas, isolat Staphylococcus menunjukkan respon intermediate terhadap ampicillin, yaitu dimana diameternya 13 mm, amoxicillin dan diameternya 12 mm, dan kanamisin dengan diameternya 15 mm. Ini menandakan efektivitas sedang yang masih memerlukan pertimbangan dosis atau kombinasi terapi. Untuk basitrasin dan antibiotik pametoxin trimethin yang tidak membentuk zona hambat atau resistensi penuh. Kemudian tidak adanya antibiotik yang tergolong sensitif menandakan isolat ini memiliki ketahanan tinggi, resisten, sehingga pemilihan antibiotik harus didasarkan pada uji laboratorium lebih lanjut. Dan kesimpulannya, hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa isolat Staphylococcus bersifat intermediate terhadap ampicillin, amoxicillin, dan kanamisin, serta resisten terhadap basitrasin dan pametoxin trimethin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari praktikum yang pertama hingga praktikum yang keempat. Rangkaian praktikum mikrobiologi ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik dasar identifikasi bakteri, mulai dari isolasi, pewarnaan, uji biokimia, dan katalase, hingga uji sensitivitas antibiotik. Melalui praktikum yang pertama hingga ketiga, berbagai teknik seperti isolasi bakteri, pewarnaan geram, serta uji biokimia dan katalase berhasil mengungkap karakter morfologi, struktur sel, dan pola metabolisme bakteri yang berbeda-beda. Praktikum yang keempat ini khusus membahas mengenai pada isolat Staphylococcus. Ini menunjukkan pentingnya uji sensitivitas antibiotik dalam menentukan efektivitas terapi, terutama terhadap bakteri yang menunjukkan resistensi tinggi. Secara keseluruhan, praktikum ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan analisis laboratorium dalam mengidentifikasi karakteristik bakteri serta menentukan langkah penanganan yang tepat dalam konteks mikrobiologi veteriner maupun klinis. Kemudian terapi yang disarankan yaitu pertama pemberian antibiotik dan penggunaan kombinasi antibiotik yang intermediate. Kemudian sarannya itu jangan menggunakan antibiotik tanpa uji laboratorium yang lebih lanjut, dan pentingnya edukasi ke peternak dan implementasi program vaksinasi. Untuk solusinya itu tingkatkan sanitasi dan biosecurity kandang, dan untuk memilih antibiotik yang benar-benar mampu melawan bakteri ini diperlukan PCR atau MALDI-TOF MS untuk identifikasi lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.